Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Aditya dengan NPM 230601038 Prodi PGSD 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Kiki Raja Guguk MPD. Ada pula tujuan dari video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pemanasan global, yang kedua mengidentifikasi faktor penyebab pemanasan global, yang ketiga menjelaskan dampak pemanasan global, dan yang keempat menyebutkan upaya mengurangi pemanasan global. Langsung saja ke materi, pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, gas-gas ini seperti karbon dioksida yang biasa disebut dengan CO2, metana atau biasa yang disebut dengan CH4, dan dinitrogen oksida atau yang biasa disebut dengan N2O yang dapat menahan paparan panas dari sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi terus meningkat dan menyebabkan perubahan iklim yang berdampak luas pada ekosistem dan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya penyebab pemanasan global. Yang pertama, penggundulan hutan yang menyebabkan berkurangnya pohon mengurangi penyerapan CO2. Yang kedua, bahan bakar fosil, kit listrik, dan kendaraan menghasilkan emisi gas dari rumah kaca. Dan yang ketiga, industri dan limbah. Produksi industri dan limbah melepaskan gas dari rumah kaca ke atmosfer. Dan yang keempat, pertanian. Peternakan menghasilkan metana dari pencernaan hewan dan limbah organik. Nah, dampak dari pemanasan global tersebut mengakibatkan pertama, mencairnya es di kutub. Suhu bumi yang meningkat menyebabkan lapisan es di kutub menjadi cair lebih cepat. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Es yang mencair menambah volume air laut dan mengakibatkan mengancam wilayah pesisir. Dan yang ketiga, cuaca ekstrim. Pemanasan global memicu badai, gelombang panas, dan curah hujan yang tidak menentu. Selanjutnya, perubahan iklim akibat pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan pergeseran musim yang tidak menentu, mengganggu pertanian dan ekosistem. Suhu ekstrim semakin sering terjadi, meningkatkan resiko gelombang panas dan kebakaran hutan. Selain itu juga, perubahan pola curah hujan mengakibatkan kekeringan dari beberapa wilayah. Sementara itu, dari daerah lain justru mengalami banjir yang lebih sering. Selanjutnya, upaya mengurangi pemanasan global. Untuk mengurangi pemanasan global, emisi karbon harus ditekan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat energi seperti menggunakan listrik secara efisien. Selain itu juga, beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, peran individu mengatasi pemanasan global. Yang pertama, menghemat listrik dengan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat menekankan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, memilah dan mendaur ulang sampah, mengurangi limbah, serta menekan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, peran pemerintah dan organisasi. Pemerintah dan organisasi berperan penting dalam mengatasi pemanasan global. Regulasi lingkungan yang ketat membantu mengurangi dampak negatif, kampanye, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindakan ramah lingkungan. Selain itu juga, kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim secara global melalui kebijakan bersama. Nah, cukup sampai di sini saja video kita hari ini. Dari sini dapat kita simpulkan, yang pertama, pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca. Yang kedua, dampaknya meliputi perubahan iklim, bencana alam, dan krisis lingkungan. Dan yang ketiga, upaya mitigasi dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah. Baiklah, sampai sini saja video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.